Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di majelis ta'lim Darul Hidayah. Kali ini kita akan mempelajari sebuah ilmu tentang sanad. Kita selama ini mendengar kalimat sanad, mendengar kalimat ijazah, mendengar kalimat matan, rawi, riwayat dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan pembahasan kali ini Allah memberikan kita pemahaman yang komprehensif, yang menyeluruh, yang sempurna tentang apa itu sanad. Jamaah Majelis Ta'lim Darul Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara bahasa sanad itu tentu dari bahasa Arab. Tentu ini artinya sandaran atau tempat bersandar. Nah, itu secara bahasa, al-istilah al-lughawi. Nah, sedangkan dalam al-istilah secara istilahan, al-makna bil makna fi al-istilahi, yaitu jalan menyampaikan kepada sumber daripada ilmu tersebut. Maka dalam agama kita al-isnadu ini sangat penting. Al-isnadu minad din. Karena agama ini kalau tanpa adanya sanad, maka manusia akan berkata sekehendaknya, tidak mengetahui sumbernya dari mana. Sedangkan dalam agama kita mengenal sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Bagaimana kita bisa mempelajari Al-Quran, bagaimana kita mempelajari hadis kalau kita tidak tahu jalur untuk menuju kepada sumbernya. Tentu kalau sudah berbicara kepada sumber, maka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sumber daripada Al-Quran. Diajarkan kepada malaikat Jibril, kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril, dan itulah Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat. Ali bin Abi Thalib, Mu'ad bin Jabal, dan seluruh sahabat mereka diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat yang lainnya belajar dari para sahabat, tabi'in, sampai kepada kita. Al-Quran yang kita baca saat ini itu adalah hasil daripada jerih payah, bagaimana ijtihad, bagaimana kegigihan para ulama terdahulu. Mereka mengagungkan sanad ini, menjaga sanad keaslian. Maka kita kenal dalam agama kita, yaitu sanad Al-Quran, sanad hadis. Kalau sanad hadis tentu sumbernya ucapan Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu menjadi sumber hukum setelah Al-Quran. Maka tidak salah ketika al-isnadu ini merupakan ciri khas daripada agama kita. Dan ini adalah ilmu yang sudah mulai tenggelam. Karena mungkin kita terbuai dengan teknologi, sudah ada Google, sudah ada media-media yang mempermudah kita, tapi kita tidak boleh menenggelamkan ini. Harus kita hidupkan lagi. Nah, salah satu kegiatan Majelis Ta'lim Darul Hidayah adalah bagaimana kita mengikuti tradisi para ulama terdahulu, bagaimana mencari sumber ilmu langsung kepada sumber. Dan itu dipraktikkan di dunia kampus. Nah, di kampus kita tidak boleh mengucapkan suatu teori tanpa landasannya. Nah, itu sebenarnya sudah dipraktikkan oleh ulama-ulama kita terlebih dahulu. Bagaimana menjaga keaslian ilmu dengan sanad. Nah, kemudian kalau kita mengenal kalimat matan, al-matnu. Jadi matan itu dari bahasa Arab juga. Secara bahasa tentu ma'irtafa'a minal ardi, jadi tanah yang meninggi itu kalau secara bahasa. Namun kalau secara istilah tentu kalimat tempat berakhirnya sanad. Nah, jadi tentu kalau berbicara tentang ujung sanad, tentu kita bicara sanad apa dulu? Kalau sanad Al-Quran ujungnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sanad hadis ujungnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau sanad kitab-kitab tajwid yang ditulis oleh misalkan Imam Ibnul Jazari, itu tentu sumbernya kepada beliau karena beliau yang menulis kitab tersebut. Nah, kemudian satu unsur lagi yang perlu kita kenal, yaitu rawi. Rawi ini adalah unsur pokok ketiga daripada periwayatan. Jadi kata rawi itu atau ar-rawi itu orang yang meriwayatkan atau memberitakan hal tersebut, membawa ilmu tersebut, mengajarkan ilmu tersebut.
Maka sanad dan rawi ini adalah tidak bisa dipisahkan, harus menjadi suatu kesatuan. Jamaah Majelis Taklim Darul Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu Majelis Taklim Darul Hidayah mengadakan berbagai macam kegiatan-kegiatan untuk kembali menghidupkan ilmu-ilmu sunnah ini, Al-Quran, membaca Al-Quran bersanad, berarti kita membaca Al-Quran sesuai dengan jalurnya. Ada riwayat Imam Hafiz an Asim, tentu Imam Hafiz ini jalurnya juga sampai kepada Rasulullah SAW. Ada riwayat Imam Ibnu Katsir, Ibnu Katsir juga sampai kepada Rasulullah SAW. Maka ada yang kita sebut dengan qiraah sab'ah, qiraah asyarah, dan semuanya yang diajarkan di Majelis Ta'lim Darul Hidayah insyaallah sahih, mutawatir, karena mempunyai jalur periwayatan yang itu bisa dipertanggungjawabkan, ada jalurnya. Dan Majelis Ta'lim Darul Hidayah adalah sebuah majelis taklim yang resmi dan juga dikuatkan dengan berbagai macam bidang ilmu yang diajarkan, baik itu Al-Quran, hadis maupun kitab-kitab tajwid, kitab Tuhfatul Atfal, kitab Jazariyah maupun Hidayatus Sibyan. Dan itu semuanya harus kita hidupkan kembali agar kita bisa mempelajari sesuatu dengan sumbernya. Kita tidak boleh mengatakan sesuatu sekehendak kita, karena al-isnadu minad din. Laulal isnadu, kalau dengan tanpa isnad kita akan mengatakan sekehendak saja, menurut pendapatku, menurut pendapat ini tidak boleh. Jadi itulah pentingnya kita memiliki sanad. Tentu ijazah berbeda, ijazah itu satu hal yang lain lagi. Ketika kita hadir dalam sebuah halaqah ilmu, ketika ada seorang guru dan murid terjadi pembelajaran, maka itu sudah tersambung sanadnya. Kalaupun nanti sang guru atau sang mujiz memberikan ijazah, itu tentu untuk menguatkan bahwasanya murid tersebut telah mempelajari suatu bidang ilmu, baik itu bacaan Al-Quran atau kitab hadis atau mungkin kitab-kitab yang kontemporer, dan itu baru nanti ada yang namanya ijazah. Ijazah itu berarti izin untuk mengajarkan lagi atau izin untuk meriwayatkan lagi, itu sesuai dengan pemberi ijazah. Dalam tradisi para ulama itu ada ulama yang mempersulit mendapatkan ijazah, ada ulama yang mempermudah mendapatkan ijazah. Nah, ada yang sesuai dengan kemampuan muridnya. Ketika muridnya sudah bisa baca Al-Quran, didengar oleh sang guru, ulama tersebut mendengarkan beberapa bacaan Al-Quran, diberikan ijazah. Ada yang seperti itu. Ada yang harus dengan menghafalnya. Jadi itu adalah hak prerogatif daripada sang pemberi ijazah atau ulama yang memberikan ijazah, karena ulama tersebut tentu dengan mendapatkannya daripada guru-guru yang di atasnya secara jalur riwayat. Nah, bagaimana dengan Majelis Taklim Darul Hidayah? Tentu ada ulama yang mengatakan dengan tabarruk, untuk keberkahan. Jadi ijazah itu ada dua, ada ijazah khusus, ada ijazah umum. Nah, tentu kalau ijazah khusus itu terkhusus suatu bidang ilmu, ijazah khusus Tuhfatul Atfal, atau ijazah khusus Jazariyah, atau ijazah khusus Hidayatus Sibyan, atau ijazah umum. Misalkan ada seorang ulama mengijazahkan secara umum, berarti semua yang dimiliki oleh ulama tersebut diijazahkan. Nah, tentu itu juga boleh. Jadi itu adalah hak prerogatif daripada sang ulama dalam tradisinya ketika memberikan ijazah, baik ijazah khusus atau ijazah umum atau ijazah untuk mengajarkannya. Bagaimana prosesnya itu? Tentu yang paling tinggi itu adalah as-sama'. Jadi mendengarkan ucapan langsung daripada ulama atau dari guru yang memberikan ijazah. Misalkan guru tersebut membaca sebuah hadis, innamal a'malu binniyat, atau hadis Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu cukup dengan mendengarkan saja. Nah, ini yang paling tinggi derajat daripada ijazah atau sanad, itu mendapatkan sanad periwayatan dengan mendengarkan langsung. Nah, ini biasanya untuk sanad-sanad hadis, misalkan hadis arba'in atau misalkan hadis kitab-kitab hadis yang lainnya, itu tentu yang paling tinggi adalah mendengar. Atau mungkin dengan arad, yaitu sang murid membacakan kepada gurunya. Nah, ini untuk sanad Al-Quran biasanya itu lebih diutamakan, bagaimana seorang murid membacakan Al-Quran. Nah, jadi tergantung sanad apa dulu. Kalau sanad hadis atau sanad kitab-kitab tajwid, nah, itu lebih baik memang mendengarkan. Tetapi kalau Al-Quran, sanad Al-Quran, karena memang guru akan mengetahui tingkat bacaan sang murid, sehingga sang guru akan melafazkan ijazah, maka terjadilah penyambungan sanad. Nah,
itu membutuhkan pembahasan tersendiri. Mana yang lebih kuat? Tentu yang lebih kuat adalah as-sama' wal 'arad, sambil mendengar, membaca, apalagi dalam sebuah halaqah ilmu. Dalam sebuah halaqah ilmu di situ ada niat daripada sang mujiz, sang pemberi ijazah, begitupun ada murid. Nah, bagaimana dengan murid yang keluar? Misalkan ada uzur, tentu secara otomatis terputus sanadnya. Kalau konteksnya dalam grup WhatsApp, ketika ada yang keluar WhatsApp tanpa izin dan tanpa diizinkan, itu terputus sanadnya. Jadi tradisi para ulama dulu ketika mengijazahkan seorang murid dikatakan selesai belajar ilmu ketika sang guru sudah mengatakan, engkau sudah selesai mengambil ilmu dari saya. Nah, disitulah akhir daripada sanad seseorang tersambung kepada gurunya. Nah, tentu dengan menjaga adab-adab ilmu, disinilah pentingnya kita mengetahui faedah-faedah ilmu, bagaimana orang akan dimudahkan jalannya menuju surga Allah kalau berada dalam ilmu. Tentu ilmu-ilmu yang itu landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian apa saja yang biasanya disampaikan atau diijazahkan? Tentu yang diijazahkan itu kalau Al-Quran berarti sumbernya daripada Allah. Jadi sang mujiz juga mempunyai landasan jalurnya kepada gurunya. Tentu kalau di dunia ini yang masih hidup sekarang, tentu itu ada jaraknya sekitar 27 generasi. Nah, tentu itu masih ada orangnya yang paling tinggi di antara sanad yang paling tertinggi. Kemudian ada 28 generasi, ada 29 generasi. Nah, tentu itu hanya sesuai, semakin dekat dengan sumbernya tentu semakin bagus. Itu kalau Al-Quran. Kalau hadis, tentu kalau kitab hadis misalkan sanad hadis Imam Nawawi, Arba'in Nawawi, tentu sumbernya kepada Imam Nawawi yang mengumpulkan hadis tersebut sehingga Imam Nawawi juga sampai kepada Rasulullah. Maka kalau kitab hadis Arba'in An-Nawawi, maka sumbernya cukup kepada Imam An-Nawawi. Kalau kitab Tuhfatul Atfal berarti sumbernya kepada Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Kitab Muqaddimah Jazariyah berarti kepada Syekh Imam Ibnul Jazari, atau kitab Hidayatus Sibyan atau kitab-kitab yang lainnya tentu kepada ulama yang bersangkutan. Nah, inilah keberkahan ilmu, sehingga ketika ulama tersebut sudah meninggal, sampai sekarang kitabnya dipelajari. Maka kita mengenal berbagai macam kitab, baik itu di bidang hadis, di bidang fikih, di bidang tajwid, dan inilah berkembangnya Islam karena memang para ulama dengan gigihnya dulu mereka mencari ilmu. Kita yang hidup di akhir zaman ini hanya menerima sanad, menerima ijazah, jalurnya jelas dan ada ijazahnya, itu juga kita menghidupkan tradisi itu tersebut. Tentu kalau kita melihat pendapat Syekh yang berkomentar tentang bagaimana pentingnya sanad, tentu Syekh Abdul Razak juga mengatakan bahwasanya kalau kita ingin memperdalami sebuah ilmu, ya dengan dua pintu, pintu ijazah riwayah, pintu riwayah dan pintu diroyah. Berbeda dengan sekolahan. Kalau sekolah kita belajar, setelah belajar sekian tahun, 6 tahun baru dapat ijazah SD. Nah, kalau dalam ilmu Al-Quran atau ilmu hadis fikih itu ada ulama yang memberikan tabarukan dulu, ditabaruk. Jadi ijazah diberikan di awal untuk supaya di situ bisa lebih semangat masuk kepada diroyah, dan itulah yang disebut dengan riwayah. Riwayah itu bisa saja sang mujiz, sang ulama memberikan ijazah di awal agar sang murid bisa lebih konsisten untuk mendapatkan yang diroyahnya. Diroyah ini sudah kepada pendalaman. Jadi kalau riwayah itu sang guru, sang ulama menyampaikan ini dari gurunya sampai kepada para sahabat, sampai kepada Rasulullah. Itu kalau hadis para ulama mengumpulkan hadis demikian. Kalau Al-Quran, bacaan Al-Quran tentu yang sahih, yang mutawatir itu ada 10 ya. Tentu qiraah asyarah itu yang 10 yang diakui, yang sudah diakui oleh para ulama qurra. Tentu imam besarnya yaitu adalah Imam Ibnul Jazari yang tentu tersampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, inilah sekedar bincang-bincang ringan tentang sanad ini. Mudah-mudahan memperkuat niat kita untuk mempelajari Islam langsung daripada sumbernya. Tentu dengan menghidupkan tradisi sanad kembali, sanad tahfizul Quran, sanad tahfiz atau mungkin sanad apapun bidang ilmu, ketika di situ ada proses mengijazahan, baik itu metode-metode yang modern, ada metode otak kanan, ada metode tilawati, qiraati. Tentu ini adalah pengembangan agar
ilmu tersebut bisa diajarkan yang lainnya, dibuatkan metode sistem, tentu itu yang modern. Kalau yang klasik tentu biasanya kalau metode-metode yang modern itu tentu ada pentashihnya yang sudah memang sanadnya juga tersambung kepada Rasulullah untuk memudahkan. Maka itu disebut dengan at-thariqah. Thariqah itu adalah metode untuk mempermudah kita menghafal Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, atau belajar hadis atau ilmu-ilmu yang lainnya. Itu semuanya dikonsep dengan sedemikian rupa agar menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga ketika kita sudah tidak berada di dunia ini maka akan mengalir terus pahalanya sampai selama ilmu itu dipelajari terus. Baik, selamat mengikuti program-program Majelis Ta'lim Darul Hidayah. Nanti dihubungi admin ingin ikut program apa, ingin Al-Quran 30 juz, atau ingin 1 juz amma, atau Al-Fatihah, atau hadis-hadis Arba'in An-Nawawi, atau ingin mempelajari kitab tajwid Imam Ibnul Jazari, Muqaddimah Jazariyah, atau Hidayatus Sibyan, atau kitab Tuhfatul Atfal, atau mungkin ada kitab-kitab modern, selama itu situ ada pengijazahan, maka insya Allah akan dihidupkan kembali. Dihubungi admin. Secara prinsip semuanya tetap semangat di Majelis Ta'lim Darul Hidayah meskipun berjauhan. Ada yang daerah Jakarta, Jawa Timur, dan kita dikumpulkan oleh Allah di Majelis Ta'lim Darul Hidayah ini. Mudah-mudahan suatu kelak di surga Allah kumpulkan kita, yaitu jamaah Majelis Ta'lim Darul Hidayah. Meskipun kita tidak bertemu di dunia ini, mudah-mudahan kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang-orang yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang belajar meniti jalan untuk mendapatkan ilmu bermanfaat, apalagi Al-Quran, Sunnah, Salat, zakat, haji, ilmu-ilmu tentang keislaman, maka Allah akan mempermudah keistimewaannya, yaitu keistimewaan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita tutup majelis sederhana ini membahas tentang sanad. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.